Sore menyapa desa dengan guyuran hujan tipis yang nyaris tak terdengar. Udara terasa lembab, sawah di kejauhan diselimuti kabut tipis, dan di sudut jalan, sebuah gardu kayu tua berdiri menantang waktu. Di sanalah Sari duduk sendirian, menanti angkutan yang tak kunjung menampakkan diri di batas pandang. Di pangkuannya tergeletak sebuah tas kain lusuh, berisi beberapa potong pakaian dan sedikit harapan yang tersisa. Malam nanti perempuan muda ini akan meninggalkan desanya, mencari peruntungan di kota karena ibunya yang sakit tak lagi sanggup bekerja. Tiba-tiba langkah tergesa terdengar di tengah suara hujan yang samar. Seorang pemuda asing, wajahnya asing namun mata dan senyumnya ramah, ikut berteduh di gardu yang sama. Bajunya basah, jejak lumpur menempel pada sepatunya. Ia menatap ke sekeliling, lalu menyodorkan senyum tipis pada Sari. Angkutannya jarang lewat kalau hujan, ujarnya pelan, hendak mencairkan kebekuan suasana. Sari mengangguk pelan, tak banyak bicara, tapi sapaan itu membuka percakapan. Mereka membahas banyak hal, tentang sawah yang butiran padinya mulai menguning, tentang masa kecil, mimpi-mimpi sederhana yang tumbuh lalu perlahan punah di balik kemiskinan desa, tentang rasa lelah yang perlahan disunting pasrah. Dari kata-kata yang dilantunkan pelan, Sari tahu nama pemuda itu Bima. Ia bercerita sedang berjalan pulang setelah mengantar titipan ke rumah seseorang di ujung desa. Bima tak banyak bicara tentang dirinya, tapi ketika membahas kematian ayahnya yang dimakamkan di bukit belakang desa, suara Bima terdengar tenang. Sari akhirnya membuka sedikit pintu hidupnya juga. Ia menuturkan alasan kepergiannya ke kota. Ibunya sakit, uang nyaris habis. Tak ada opsi lebih baik selain meninggalkan kampung halaman dan mencoba peruntungan di ujung kota yang riuh. Hujan pun selesai menunaikan tugasnya. Senja turun pelan di ujung langit, menelusupkan cahaya lembut di sela tumpukan awan. Dari kejauhan, suara mesin tua angkutan akhirnya terdengar. Sari berdiri, mengeratkan tas kain di bahunya. "Semoga kamu baik-baik saja," ujar Bima, menatap gadis itu lama-lama. 1000 pertanyaan menyerbu kepala Sari, namun lidahnya keluh. Ia hanya mampu mengangguk, menaiki angkutan dengan langkah berat. Keesokan harinya, desa riuh bukan seperti biasanya. Orang-orang ramai menuju bukit belakang desa. Sari yang semestinya sudah pergi akhirnya ikut menengok, hatinya tak tenang sejak pagi. Di sana, di antara nisan-nisan tua, ada sebuah makam baru. Tanahnya masih merah, bunga liar disematkan seadanya di sela pusara. Sari mendekat. Hatinya tercekat membaca nama di nisan yang masih basah catnya. Bima. Seorang pemuda yang ditemukan meninggal di jalan desa tadi malam, hanya beberapa jam setelah perpisahan singkat mereka di gardu. Di depan makam itu, Sari terdiam lama.